governance itu sudah ada, kemudian menjadi pemantik diskusi sebelumnya pada domain masing-masing. Teman-teman yang ada di pemerintah, teman-teman yang ada sebagai researcher di ICT Watch akan memiliki pendapatnya masing-masing bagaimana ke depannya kita harus mengatur terkait regulasi AI dan juga bagaimana AI dimanfaatkan di Indonesia ke depannya. Setelah melihat beberapa praktis luar negeri, melihat beberapa poros yang saat ini sudah saya pilih-pilih beberapa negaranya, mungkin global tidak, tetapi saya bisa melihat beberapa negara yang sudah mengatur AI itu dengan cara berbeda dan bisa dibilang ada efektivitasnya juga. Nah, hari ini saya sudah menyiapkan materi, Bapak Ibu. Kalau misalnya sudah terlihat, nah ini udah kelihatan ya PPT-nya. Ya, sudah muncul di layar. Oke, sip, thank you. Sama hari ini saya juga sudah menggunakan timer karena takut nanti overtime. Tapi kalau misalnya nanti overtime, Mas Inggih, nanti tolong di stop aja ya. Nanti saya di mute gitu kalau misalnya terlalu banyak Anytime, bicara. silakan. Tapi intinya rekan-rekan hari ini adalah global AI governance itu adalah sesuatu yang sedang berjalan. Dan tidak ada hal namanya 100% benar, 100% salah. Karena tiap negara di dunia itu memiliki prioritasnya masing-masing, punya agenda politiknya masing-masing. Sehingga apa yang saya harapkan dapat rekan-rekan terima hari ini adalah mendapatkan insight, meskipun mungkin tidak terlalu dalam, tetapi mengetahui bahwa AI governance itu sudah dilakukan. Nah, makanya namanya hanyalah crash course ya. Jadi masih pemaparan singkat karena mudah-mudahan juga nantinya kita bisa berdiskusi lebih lanjut terkait dengan bagaimana dan cara untuk regulasi. Nah, ini titipan sebenarnya rekan-rekan karena saya sangat senang SOP COP ini adalah komunitas yang mungkin paling diverse ya Mas Inggi terkait tentang community-nya. Karena saya berasal dari komunitas hukum dan isinya ya adalah orang-orang yang sudah bisa dibilang paham hukum gitu. Membaca undang-undang itu adalah keseharian biasa-biasa. Kemudian bagaimana dengan orang teknikal, orang-orang non-hukum, termasuk ekonomis, termasuk policy makers yang tidak memiliki sarjana hukum. Buat apa sih ikut pada acara hari ini? Nah, saya punya 4 alasan yang mudah-mudahan bisa menjadi argumen persuasif. Pertama adalah untuk mengetahui bagaimana tren pengembangan kecerdasan artifisial sekarang. Emerging issues-nya apa? Kedua adalah ketentuan regulasi akan menjadi design requirement. Nah, jadi mungkin rekan-rekan yang sifatnya adalah IT gitu ya, IT analyst, software engineer gitu. Melihat undang-undang seperti European Union AI Act yang 100 halaman merasa tidak relevan. Tetapi ketika undang-undang itu mengatur bagaimana suatu aplikasi, suatu kecerdasan artifisial harus didesain, disitulah saya harap rekan-rekan nanti akan bisa. Misalnya AI ini dalam pembuatan AI harus ada watermarking atau harus ada pembuatan namanya content provenance. Nah, karena dari segi tim legal, dari tim governance, tidak bisa memaksa orang engineer-nya untuk membuat IT governance, untuk membuat content provenance apabila tidak memahami maksud dari ketentuan tersebut. Kemudian ketiga adalah menghindari pengembangan sistem kecerdasan artifisial yang ilegal gitu ya. Untuk saat ini di Indonesia mungkin belum ada black atau white list-nya terkait apa sih yang ilegal dan tidak, tapi nanti dalam materi ini bisa kita show beberapa contoh yang ilegal dalam perspektif Uni Eropa. Dan yang terakhir adalah kesempatan untuk menyuarakan aspirasi Anda. Jadi untuk ada di dalam table policy making ini tidak hanya harus orang reguler, tapi juga semua orang karena perspektif masing-masing sebagaimana tadi Mas Singgi itu di sini kita bisa belajar dan di sini kita bisa saling berpendapat. Nah, jadi mengapa sih kecerdasan artifisial perlu tata kelola gitu ya? Nah, saya ini sebenarnya tidak ada basis risetnya, tetapi saya membuat secara observasi. Jadi kecerdasan artifisial itu adalah sebuah teknologi yang memiliki domain terkait perlindungan data, pelindungan konsumen, dan kompetisi usaha yang sehat, anti-competition. Nah, campuran dari 3 item ini membuat suatu hal namanya AI risk. Apa beda AI risk dengan teknologi-teknologi sebelumnya? Mungkin internet, blockchain gitu ya. Kenapa kita harus paham tentang AI risk dan mengapa kita harus bisa mengelola AI risk ini adalah karena teknologi AI itu memiliki risiko yang sangat berbeda jika kita bandingkan dengan teknologi-teknologi sebelumnya. Inilah yang menjadi dasar-dasar beberapa negara dalam diskusi hari ini mengambil approach untuk melakukan regulasi baik dari segi undang-undang atau bentuknya kebijakan yang sifatnya seperti panduan, guideline, atau bahkan beberapa negara itu tidak memiliki regulasi, tetapi menggunakan regulasi yang pernah ada.
seperti KUH Perdata, KUH Pidana yang dipaksakan untuk bisa mengatur tentang AI. Nah, rekan-rekan, ini ada beberapa 12 profil risiko dari generative AI. Ini banyak sekali. Dan saya yakin masing-masing di 50 partisipan hari ini memiliki capability yang berbeda-beda, tetapi jika misalnya kita lihat mungkin Mas Singgi lebih paham tentang IP infringement. Tapi saya nggak paham sama sekali. Atau mungkin teman-teman yang lebih teknikal bisa lebih mengerti terkait apa itu data poisoning, apa itu prompt injection. Sehingga ketika kita berbicara tentang tata kelola, kita berbicara tentang governance, risk ini sifatnya sangat luas dan kita memiliki expertise masing-masing. Dan tadi mungkin saat kita berbicara tentang introduction tadi ya, ada juga terkait environmental harms dari AI. Tidak semua orang mungkin mengetahui bahwa penggunaan AI, terutama generative AI itu memiliki environmental harms. Nah, sehingga saya harap diskusi hari ini kita semua bisa nanti saling berpendapat, sharing, dan memberikan perspektif masing-masing. Nah, hari ini yang ingin menjadi poin utamanya adalah saya ingin mencoba melihat perspektif internasional. Maksudnya adalah global. Jadi saat ini belum ada perjanjian AI internasional atau tidak ada charter terkait AI. Jadi setiap negara di dunia itu memiliki kebijakan masing-masing. Dan ini ada salah satu, nanti PPT-nya bisa saya share, resource yang sangat bermanfaat, namanya Global AI Tracker. Jadi di map ini, apabila nanti kita pencet salah satu negara, itu akan muncul. Negara ini sudah memiliki regulasi apa, kebijakan apa, berita-berita hangat apa. Jadi mungkin teman-teman ada yang lebih fokus kepada daerah ASEAN gitu ya, ke Vietnam, Singapura, Malaysia, Indonesia, bisa memilih negaranya. Atau mungkin ada yang tertarik dengan negara-negara di Amerika Latin, Latin Amerika. Jadi ini bisa menjadi poin pertama, preferensi pertama terkait tata kelola AI. Nah, hari ini saya memiliki 3 negara yang dijadikan sebagai referensi untuk membahas mengenai bagaimana saat ini negara-negara tersebut mengatur tentang AI dan apa implikasinya bagi Indonesia yang saat ini masih mengembangkan, bisa dibilang peta jalan dan terkait regulasinya secara benar-benar ketat belum ada. Nah, jadi rekan-rekan, ini adalah kondisi existing dari 2 negara pertama yang mungkin jika kita mengikuti perang dagang ini sangat hot ya, Amerika dan Tiongkok, RRC. Nah, mengapa 2 hal ini menjadi suatu hal yang cukup menarik untuk melihat pembahasannya? Karena pendekatannya itu sangat berbeda. Amerika Serikat baru kemarin tanggal 22, FYI Bapak Ibu, ini saya baru bikin PPT-nya kemarin malam dan tadi pagi. Jadi ini infonya masih sangat baru, masih sangat hangat. Jadi Amerika Serikat telah dulu memiliki namanya Executive Order Biden terkait tentang bagaimana pemerintah Amerika pada tingkat federal mengembangkan dan menggunakan AI. Tetapi sejak adanya presidensi Trump, Executive Order itu dihapus karena dianggap menciderai kedaulatan AI di Amerika Serikat. Nah, kemudian Trump itu lanjut karena saat ini di US House, kalau nggak salah di Senat atau di Kongres salah satunya, sudah mengajukan moratorium 10 tahun pelarangan pembuatan regulasi terkait AI. Jadi moratorium ini kalau misalnya pas dan ditandatangani akan menjadi salah satu dasar untuk mencegah Amerika Serikat memiliki regulasi AI. Dengan harapan tanpa adanya regulasi itu bisa mengembangkan inovasi. Begitu untuk pendekatan Amerika Serikat. Nah, kemudian jika kita melihat pendekatan dari RRC berbeda jauh. Di RRC itu saat ini sangat sedang marak regulasi terkait AI. Karena ada regulasi terkait identifikasi konten deepfake. Jadi ketika ada konten yang dibuat seperti synthetic AI atau ketika konten tersebut generated by AI, itu harus ada identifiersnya supaya bisa mencegah misinformasi. Jadi jika dilihat secara side to side, ini ada 2 poros di dunia yang mengembangkan kebijakan AI-nya. Ada yang mengembangkan kebijakan tanpa safeguard, dan ada yang mengembangkan kebijakan penuh dengan safeguard. Nah, di slide ini mungkin lebih detailnya ya, terkait apa yang dijelaskan tadi. Untuk American approach ini, Bapak Ibu, ini ada removing barrier to American leadership in artificial intelligence. Kemarin saat saya berbicara dengan Pak Christian, ternyata saat ini banyak masyarakat Indonesia itu merasa bagaimana sih regulasi AI?
Dan banyak yang merasa Amerika itu memiliki banyak regulasi AI. Tetapi ternyata per 2025 ini Amerika mulai mencabut regulasi AI-nya satu persatu, baik dari tingkat federal maupun di tingkat state levelnya. Karena ada banyak perusahaan teknologi, terutama di Silicon Valley gitu ya, OpenAI, kemudian ada Meta, kemudian ada beberapa perusahaan lainnya itu mengembangkannya di sana. Jadi apabila ada regulasi terlalu banyak, ditakutkan perusahaannya tidak dapat berkembang. Tapi jika kita melihat salah satu pengembang AI juga ya, DeepSeek gitu di Tiongkok, itu regulasi cukup banyak. Ini saya tulis ada sekitar 7 regulasi. Dan 7 regulasi ini wajib untuk ditaati oleh perusahaan-perusahaan yang mengembangkan AI di Cina. Apakah dengan adanya regulasi itu pengembangan kecerdasan artificial di Cina jadi terhambat? Tidak juga gitu. Jadi ketika kita berbicara tentang global AI governance, apabila dibilang, oh dengan adanya regulasi kita akan terhambat, jika kita lihat di Cina, tidak juga. Tapi dengan tidak adanya regulasi, apakah AI kita langsung meluncur? Mungkin tidak. Jadi memang jawabannya adalah suatu hal yang nuance dan hari ini mungkin ya Mas Inggi ya kita cukup tertarik mendengar aspirasi rekan-rekan apakah rekan-rekan mungkin pro regulation gitu atau mungkin anti regulation terutama rekan-rekan yang mungkin kalau ketika lagi developing AI, waduh kenapa sih saya harus buka checklist, kenapa saya harus mematuhi ini ketika kita tidak paham apa sih tujuan utama dari regulasi AI. Nah, ini adalah dua poros yang saya pilih karena saya lihat ini sangat berbeda gitu ya dari segi pendekatannya. Nah, mungkin sebelum kita lanjut nih, Mas Inggi, kira-kira ada nggak ya rekan-rekan dari COP yang ingin mungkin mengkomentari atau mungkin ikut jump in terkait American approach dan Chinese approach ini? Ya, ini dua pembandingnya menarik sih. Yang satu mulai jadi under regulation, yang satu jadi over regulation. Cuman tadi menariknya adalah asumsi bahwa, bukan asumsi ya, tapi terbukti bahwa tidak menjadi penghambat inovasi itu sendiri. Nah, apakah memang betul seperti itu? Terus kalau misalnya kita mau pakai, mungkin ini menariknya, coba bayangin deh, kalau ini Indonesia cocoknya yang mana ya? Itu dari dua ini nih, approach ini. Silakan teman-teman kalau misalnya ada yang berasa, oh saya lebih sepakat dengan approach-nya regulasi yang lebih spesifik karena mungkin ada alasan misalnya penduduk Indonesia belum aware tentang AI atau mungkin hal lainnya, dipersilakan. Karena di sini kita tujuannya adalah untuk brainstorm bareng ya. Karena bisa jadi ada perspektif yang keseharian kita mungkin pekerjaannya tentang regulasi, tapi ternyata ada rekan-rekan di sini yang secara implementasi justru kalau terlalu ketat kita akan sulit untuk take advantage of the AI tools itu sendiri. Silakan Mas Sindu. Wah, langsung Nah, aja. oke. Oke, terima kasih ya, Mas Dekri, Mas Inggi. Ya, ini menarik nih, karena beberapa, kalau nggak salah akhir tahun lalu tuh saya diajak beberapa orang untuk apa studi banding ya ke US masalah ini, policy, masalah AI juga gitu ya, di mana mereka berusaha bahwa AI itu adalah yang pertama privacy gitu ya, security gitu kan, dan itu sejalan dengan EU ya, dan ternyata ini malah ditabrak semua ya dengan aturan terbarunya Trump ya, ini sangat menarik Mas. Sedangkan malah kebalikannya di Cina yang tadinya kami kira bakal apa sangat ugal-ugalan gitu ya, ternyata malah secara aturan malah lebih rapih gitu. Dan memang kalau Indonesia ini menurut saya karena kita negara masih berkembang ya sebaiknya memang aturan harus clear tapi jangan sampai terlalu membatasi kreativitas gitu ya mungkin ya. Karena kalau nanti kita pengalaman ya tata kelola data itu semakin ketat biasanya datanya semakin nggak bisa dipakai tuh Mas. Tapi kalau semakin longgar nanti juga apa banyak data bocor dan resiko lainnya juga terfokus. Mungkin nanti harus kita balancing antara apa ini dan Cina mungkin menarik juga untuk bisa kita ini apa bikin studi kasusnya ini. Itu aja sih mungkin dari saya. Terima kasih. Nah, terima kasih. Ini berarti lebih pro untuk diketatin ya regulasinya, tapi tetap membuka peluang untuk inovasi tetap bisa dilakukan di bidangnya. Nah, Mas atau Mbak Ken ini, silakan, silakan. Halo Pak, saya izin kalau saya mungkin saya lebih cenderung setuju kalau ada aturannya karena memang AI ini sangat tergantung dengan data, khusus karena kita harus melatih model apa semuanya, khusus dalam masalah machine learning atau deep learning itu kan butuh data tuh. Hanya sekarang kalau kita tidak atur datanya dari segi privasinya itu akan bermasalah. Sekarang sudah ada teknologi namanya
data augmentasi. Jadi saya rasa itu tidak terlalu masalah untuk data itu dibatasi karena aturan, karena sudah ada teknologi atau semacam opsi lah yang namanya data augmentasi, sehingga itu menjadi satu apa ya pilihan atau menjadi suatu jalan lain untuk mengatasi masalah pelatihan model itu. Karena kalau semakin banyak data, semakin banyak semakin pintar modelnya atau semakin pintar AI-nya. Jadi dari saya tetap harus ada aturan, tapi kita harus tetap cari cara bagaimana supaya tetap balance antara data privacy dan security dan kemudian model apa perkembangan modelnya. Mungkin dari itu saja, Pak. Baik, oke, ini menarik juga nih. Jadi masih dua pro untuk dibuat aturannya sebagai landasan penerapan atau implementasi AI di beberapa sektor atau mungkin semua sektor di Indonesia. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya atau kita bisa lanjut nih tanggapannya Mas Fikri? Mungkin kita sambil lanjut dulu ya. Boleh, boleh. Thank you so much rekan-rekan yang sudah menambahkan aspirasinya, dan memang balancing itu yang sulit gitu ya. Terutama ketika kita akan membuat suatu regulasi yang levelnya Indonesia. Karena dulu mungkin jika kita melihat UU PDP, kita bisa langsung melihat, oh Eropa sudah bagus, kita ambil gitu. Tapi ketika kita melihat semua negara ini masih berlomba-lomba, masih mikir gitu ya, kita untuk melakukan analisis lebih sulit gitu, karena nggak ada kiblatnya bisa dibilang. Karena semua orang memiliki kiblat yang berbeda-beda gitu. Nah, sehingga itulah yang menjadi mungkin tantangan utama bagi kita semua, dan itulah alasannya kenapa banyak perspektif dan banyak background dari rekan-rekan, mau itu technical, non-technical, itu penting untuk melihat apakah approach ini benar atau tidak. Nah, mungkin ada lanjutan sedikit tadi kepotong dari saya sendiri. Ini ada lagi namanya mungkin lebih ke implementasinya. Kalau tadi kan bagaimana cara regulasinya sedang dikembangkan, ada yang lagi dipotong-potongin, ada yang lagi dihilangkan regulasinya dan ditambahkan. Ini adalah implementasinya. Jadi saya melihat American approach ini adalah bisa dibilang menggunakan undang-undang, menggunakan regulasi yang lain untuk menggugat gitu ya. Jadi mungkin rekan-rekan yang mungkin bukan dari hukum itu perlu tahu bahwa Amerika Serikat itu adalah sebuah yurisdiksi atau negara hukum yang sangat sangat suka gugat menggugat. Jadi orangnya suka jotos-jotosan antara satu sama lain. Jadi yang terjadi adalah meskipun tidak ada undang-undang yang khusus mengatur tentang AI, tapi ada undang-undang terkait hak cipta, undang-undang terkait liability gitu ya, seperti One Prestasi, KUHP Perdata, yang digunakan sebagai landasan untuk menggugat perusahaan atau menggugat company apabila dianggap terjadi pelanggaran. Nah, ini ada tracker dari salah satu profesor di Amerika Serikat, Edward Lee. Bisa dilihat baru tanggal 17 Mei 2025, jadi sangat fresh gitu ya. Jadi saya lihat di Amerika Serikat itu pengembangannya adalah melalui gugat-menggugat. Dan dari hasil jurisprudensi itulah yang bisa kita lihat sebagai referensi untuk melihat, oh bagaimana arah kebijakan di Amerika Serikat. Kemudian di Tiongkok, kembali lagi ini ada salah satu artikel yang baru saya baca hari Minggu lalu dari salah satu dosen di Leiden. Dia menceritakan bahwa saat ini ada kebijakan di Tiongkok ketika ada model LLM gitu ya, mungkin contohnya sahabat AI atau Open AI atau bahkan DeepSeek gitu ya, ketika mengembangkan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan dari Gen AI tersebut, dari modelnya itu baik, itu ada namanya dibuat list of questions sekitar 5.000 terkait tentang sistem politik Tiongkok, ideologi, bahasa, budaya, etnisitas, dan kalau misalnya LLM-nya itu dianggap salah, nggak dikasih izin gitu untuk mengembangkan lebih lanjut atau untuk dideploy ke masyarakat. Jadi ini mungkin diskusi yang bisa kita lihat, oh mungkin ada jalan tengahnya gitu, atau mungkin Indonesia ke depannya bisa menarik inspirasi dari pendekatan dua negara ini gitu. Nah, ini yang menurut saya masih sering terlewatkan ketika kita berdiskusi. Kita biasanya hanya berdiskusi sifatnya high level gitu ya. Oh, Amerika itu tidak punya regulasi, Tiongkok punya regulasi, tetapi implementasinya menurut saya itu suatu hal yang juga cukup menarik untuk diketahui dan dijadikan inspirasi ke depannya. Nah, kita lanjut ke yurisdiksi ketiga, yaitu ada di Uni Eropa. Jadi yang paling terkenal, rekan-rekan, adalah European Union Artificial Intelligence Act. Karena ini bisa dianggap sebagai undang-undang secara formal terkait kecerdasan artifisial pertama di dunia. Dan sudah mulai efektif berlaku sejak Juni
2024. Undang-undang ini bisa dibilang sangat kompleks karena tidak hanya mengatur mengenai penggunaan data, tetapi juga mengatur mengenai bagaimana AI itu digunakan. Ini biar lebih gampang gitu ya. Nah, ini ada buku yang kalau rekan-rekan tertarik saya bisa share dari Paul Voigt terkait tentang EU AI Act. Jadi basically EU AI Act ini adalah undang-undang yang mengatur secara omnibus gitu. Dia mengatur benar-benar semuanya secara keseluruhan dan langsung terkena kepada seluruh sektor. Nah, dalam undang-undang ini AI itu dibagi-bagi dua macam. Pertama adalah AI system dan dua adalah AI model. AI system sama AI modelnya apa bedanya, Mas Dekri? AI model itu kayak namanya gitu, LLM model. Jadi misalnya adalah OpenAI, DeepSeek, jadi underlying-nya. Sedangkan AI system itu adalah produknya, misalnya chatbot, misalnya risk profiling system, misalnya credit scoring system, atau misalnya tadi ada salah satu yang saat introduction menyampaikan terkait profiling untuk kriminal. Jadi itu sistemnya. Jadi dari Uni Eropa ini membagi regulasinya terhadap dua macam. Jadi pertama adalah macam modelnya, dan kedua adalah macam sistemnya. Dan kewajiban yang dibebankan kepada dua tipe ini berbeda-beda. Jadi kalau misalnya sistem wajib melakukan A, B, C, D, untuk model melakukan X, Y, Z. Nah, jadi itu adalah segi pemisahan antara model dengan sistem. Nah, mungkin rekan-rekan bisa untuk membantu pemahamannya bisa melihat di slide yang di kanan, ini ada piramid gitu ya, terkait model dan terkait sistem. Nah, jadi sistem ini juga dibagi lagi. Kalau misalnya sistem AI-nya dianggap memiliki risiko yang sangat-sangat tinggi, sehingga tidak dapat diterima, itu nggak boleh di-deploy, nggak boleh di-develop. Contohnya, misalnya AI system untuk menipu orang gitu. AI system untuk melakukan impersonation atau AI system yang digunakan untuk memanipulasi pengguna. Itu by law tidak boleh di-develop. Jadi benar-benar tidak ada pengecualian. Langsung di take off. Kemudian ada high risk. Jadi jika misalnya memang suatu sistem AI itu cukup berguna tetapi memiliki risiko tinggi. Contohnya misalnya adalah untuk AI system yang memiliki membantu untuk mengidentifikasi DNA atau mengidentifikasi orang gitu. Nah, itu kan tergantung use case-nya apa. Nah, itu ada namanya high risk. Dan kalau misalnya AI-nya dianggap high risk, itu memiliki kewajiban yang berbeda-beda. Nah, biar Bapak Ibu nggak bosen, intinya adalah approach EU adalah memiliki level atau tingkatan-tingkatan terkait kewajiban yang harus dilaksanakan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ini cara terbaik? Kalau ditanya ke saya, belum bisa jawab. Karena di EU pun banyak perusahaan, banyak industri yang teriak bahwa AI ini sifatnya terlalu kompleks dan EU pun tidak punya developer AI yang baik gitu. Dia tidak punya OpenAI, dia nggak punya Llama LLM, dia cuma punya kalau nggak salah apa ya di Perancis gitu. Jadi industri AI-nya nggak banyak, tapi yang ingin diregulasi banyak. Gitu. Nah jadi rekan-rekan mungkin terutama untuk semua orang ya, ketika kita melihat sebagai EU AI Act itu bukan kiblat, tetapi dia jadikan sebagai inspirasi. Karena kita belum tahu nih plus minusnya itu apa. Karena EU AI Act ini sifatnya masih konsep dan baru diimplementasikan. Belum seperti GDPR yang mungkin udah implementasi 6 tahun dan memiliki banyak-banyak guideline, banyak analisisnya. Sedangkan EU AI Act ini karena masih sangat baru, itu mungkin kayak suatu new toy gitu ya, sangat shining. Jadi pengen kita gunakan, pengen kita ambil, tapi jika kita nggak ngerti apa sih sebenarnya yang diregulate dalam undang-undang ini, bisa jadi masalah kalau misalnya kita melakukan pencangkokan hukum atau kita adopsi undang-undang ini secara plek-ketiplek gitu kepada Indonesia. Nah, mungkin ini waktunya udah hampir lewat ya Mas Indi ya. Cuma mungkin pada intinya yang ingin saya sampaikan ke rekan-rekan terkait tata kelola ini adalah AI risk itu everywhere. Dan seperti saya bilang, everyone itu memiliki kontribusi masing-masing. Ada yang bisa kontribusi dari resiko chatbot, resiko environment, resiko geopolitik mungkin seperti DeepSeek ataupun seperti OpenAI, dan juga resiko liability.
Misalnya risiko terkait kalau ada yang nabrak gitu ya, mobil AI nabrak orang, siapa yang bertanggung jawab? Itu semua orang memiliki uh, perspektifnya masing-masing dan kita harapkan itu bisa didiskusikan kemudian di-develop bersama begitu. Nah, ini ada beberapa buku ya, mungkin sebelum saya tutup, ada beberapa buku terkait kecerdasan artifisial yang saya sangat suka, terutama ketika kita sedang berbicara tentang agentic AI. Karena mungkin the new toy setelah generative AI adalah agentic AI, di mana suatu AI agent itu bisa gerak sendiri, mikir sendiri, dan membuat keputusan sendiri. Tetapi pada tahun 1960, Harlan Ellison sudah membuat suatu buku tentang bahayanya agentic AI ketika AI ini tiba-tiba memiliki suatu consciousness dan membunuh seluruh umat manusia gitu. Nah, jadi saya rasa kita juga bisa belajar selain dari regulasi, kemudian belajar dari apa yang ada di lapangan, tapi kita juga bisa melihat kepada fiksi-fiksi. Dan juga bagaimana orang-orang pada zaman dahulu, belum zaman dahulu, sudah memikirkan risiko-risiko AI yang mungkin tidak terpikirkan dalam konteks kita di masa sekarang. Nah, mungkin untuk itu saya bisa menutup Mas Singgih dan rekan-rekan. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi. Ini ada beberapa contoh inisiatif di Indonesia saat ini dan let's discuss dalam sesi ini. Terima kasih. Wow, terima kasih Mas Dekri. Upload dulu silakan pakai emot di situ. Di Zoom ada ya kalau nggak salah bisa kasih emot silakan. Nah, mungkin sebetulnya tidak kelewat juga secara waktu karena tadi dari pertengahan pun kita udah langsung tanya jawab dan juga memberikan kesempatan ke rekan-rekan untuk bertanya dan juga memberikan tanggapan ya. Oke, nah ini ada satu pertanyaan, mungkin kita coba angkat dari yang di chat dari Katrina. Jadi kurang lebih pertanyaannya adalah sebetulnya langsung di display juga sekarang nih. Di display juga sekarang karena pertanyaan adalah saat ini regulasi tentang AI di Indonesia sudah ada atau belum ya gitu kan. Terus em, kita mungkin sebagai eh, ya manusia tadi kan udah ada ngeliatin bahwa risikonya agentic AI ke depannya akan seperti apa. Di box juga sudah kelihatan mungkin masih fiction saat itu tapi sekarang sudah mendekati kenyataan karena biasanya teknologi itu berawal dari mimpinya seseorang atau mimpinya segelintir orang gitu ya. Nah, ini gimana cara kita compete dengan regulasinya dan juga dengan teknologinya itu sendiri supaya tetap bisa balancing. Balancing dalam artian kita tetap mendapatkan ke advantage-nya tapi juga menekan risiko yang mungkin terjadi itu gitu sih. Ada dua pertanyaan nih. Silakan Mas Dekri. Mungkin saya mulai dulu dari pertanyaan kedua ya Mas Singgih ya, terkait Boleh. balancing ini. Dan sebagaimana mungkin tadi saya tekankan gitu ya, saya orangnya moderate gitu, orangnya di tengah-tengah. Jadi bukan adalah orang yang, oh kita harus membebaskan dari regulasi, dan juga kita bukan harus menjadi suatu yang overregulated. Tetapi memang pada intinya adalah ketika kita melakukan balancing act, kita tidak akan bisa satisfy semua orang gitu. Jika kita berada di tengah, gitu, orang yang sifatnya, oh kita harus memiliki regulasi yang seperti ini akan marah, akan menyatakan kita nggak sufficient. Kemudian orang yang anti regulasi itu pasti akan marah ke kita jika kita ada di tengah. Jadi balancing act ini menurut saya yang paling penting adalah memiliki banyak referensi gitu. Kita melihat bagaimana sebelah kiri, sebelah kanan itu sedang melakukan pengembangan kebijakannya, kemudian kita jadikan sebagai inspirasi, tetapi tidak kita jadikan sebagai kiblat utama gitu. Dan yang paling penting adalah kita harus bisa melihat konteks Indonesia gitu. Karena mungkin uh, jika kita melihat konteks Indonesia, nggak sebanyak itu AI model yang ada kita produce secara lokal, tetapi kita banyak pengembangan AI systems. Gitu. Jadi mungkin fokusnya adalah mungkin pengembangan AI system ini sebaiknya seperti apa, kemudian identifikasi risikonya seperti apa. Dan yang mungkin menurut saya cukup penting adalah tidak membebankan sanksi yang terlalu berat gitu ya. Jika kita melihat dari pelajaran di Uni Eropa gitu, saat ini isu geopolitiknya adalah Amerika Serikat marah ke Uni Eropa karena banyak perusahaan AI Amerika Serikat itu akan didenda oleh Uni Eropa gitu. Jadi Amerikanya marah kepada Uni Eropa dan Uni Eropa pun divided gitu. Ada yang setuju terhadap pengenaan denda atau sanksi dan ada yang tidak setuju. Yang menurut saya cukup penting terutama bagi kita-kita yang ada di kebijakan adalah tidak membunuh industri lokal gitu. Jika kita misalnya memang ada AI developer, kita memiliki AI model yang sedang dikembangkan, jangan dibunuh dengan regulasi dan jangan kayak langsung ditodong gitu. Oh harus uh,
fokus kepada ini, harus memastikan 100% akurat gitu. Tetapi juga ada aspek awareness yang perlu disampaikan kepada stakeholder di Indonesia. Misalnya, kita ambil tadi ya, contoh seperti Cina. Di Cina itu dia untuk memastikan bahwa AI itu dapat jawaban dari AI model itu dapat uh, akuntabel, itu harus ada 5.000 question atau model booknya gitu ya. Mungkin nanti kita tidak, jika kita membuat peraturan, tidak hanya membilang, oh, developer AI wajib membuat 5.000 pertanyaan. Jadi nggak gitu, tetapi dibantu bagaimana cara membuat 5.000 pertanyaan ini, diberikan capacity building gimana cara comply terhadap regulation tersebut. Terutama ketika kita berbicara ketika pembuatan regulasi AI ini masih ada disconnect antara orang yang teknikal dengan non teknikal. Jadi memang bridging ini sangat penting bagi saya, Mas Enggi. Oke. Nah, semoga terjawab ya dari Mbak Katrina untuk pertanyaan nomor 2. Nah, yang pertama tadi sebetulnya dari dua aturan ini ada lagi nggak sih aturan lain? Kita secara regulasi itu akan menentukan per sektor kah? Atau ada aturan umum yang mungkin seperti EU, itu sudah ada wacananya nggak sih? Mungkin kisi-kisinya kah? Atau mungkin kelihatannya sekarang baru di bagian ini dulu karena ini yang lebih krusial gitu. Itu ada nggak sih topik seperti itu di Indonesia? Ya, thank you Mas. Ini izin ya rekan-rekan mungkin dari Pokja mungkin bisa membantu karena kan kita saat ini memang lagi melakukan evaluasi dan analisis kebijakan. Jadi yang bisa saya share adalah yang di luar analisis itu ya. Jadi pertama untuk undang-undang terkait AI kita belum punya. Tapi kita di Indonesia itu menggunakan sistem dari namanya PSE gitu ya, penyedia sistem elektronik. Dan salah satunya adalah pengembangan AI. Jadi jika seseorang, let's say, developing AI, tetap wajib patuh kepada undang-undang ITE, undang-undang terkait peraturan terkait penyelenggaraan sistem elektronik, dan juga terkait UU PDP. Gitu. Nah, ada beberapa regulasi-regulasi lain yang sifatnya sektoral gitu ya. Mungkin ada di Ristek, kemudian ada dia tersembunyi dalam UU PDP. Jadi bisa dibilang kecerdasan artifisialnya itu tidak secara langsung ditulis. Oh, kecerdasan artifisial harus melakukan A, B, C, D, tetapi lebih ke penyelenggara sistem elektronik harus melakukan A, B, C, D gitu. Jadi sifatnya general, non AI. Untuk rancangan itu rasanya ada beberapa tentunya di kalau tidak salah terkait AI, tapi saya lupa undang-undangnya apa. Tapi ada beberapa diskusi terkait bagaimana keamanan siber terkait AI itu harus dilaksanakan. Tapi sifatnya masih draft dan mungkin belum publik ya draftnya. Tapi itu ada beberapa rencana. Memang pada ujungnya akan terjadi jika diatur secara sektoral, nanti misalnya OJK mengatur seperti ini, kemudian BSSN mengatur seperti ini, kemudian Komdigi mengatur seperti ini, itu hal yang biasa lah ya, sehari-hari terjadi. Tapi tentunya kalau bisa nanti harapan saya adalah Stranas ini untuk mencegah overlap tersebut, karena di misalnya PDP gitu ya, PDP pun sudah ada beberapa overlap yang pada ujungnya regulasi ini bukan menjadi framework untuk membantu, yang untuk meningkatkan kapasiti, tapi menjadi headache gitu ya, menjadi kepusingan bagi kita gitu. Nah, mudah-mudahan itu bisa membantu. Nah, kalau misalnya regulasi di negara lain, misalnya seperti Malaysia, Singapura, itu juga dia tidak memiliki AI Act langsung, tetapi sifatnya sektoral. Karena secara politik itu pembuatan peraturan atau regulasi sektoral lebih mudah dibandingkan dengan undang-undang. Mungkin itu Mas Tinggi ya. Oke, oke. Banyak hal yang sulit saya cerna sebetulnya soal regulasi. Tapi ini hal menarik untuk kita setidaknya untuk hawakan dahulu, terutama tentang tadi bisa jadi dari PDP dan juga dari ITE juga yang secara generik aplikasinya ya mungkin itu lebih lebih erat dengan AI sistemnya itu sendiri yang diterapkan di beberapa software yang akan dilaksanakan apa yang akan dikembangkan atau diluncurkan gitu kan. Hmm, ini ada dua nih, saya bingung. Ada dari Mas Adi dan juga Mas Doni. Kayaknya Mas Adi akan bertanya, silakan. Kalau Mas Adi mau bertanya, karena Mas Doni ternyata sepertinya akan memberikan pandangan yang lain. Silakan, Mas Adi. Makasih Mas Singgi. Saya ingin bertanya soalnya, jadi tadi saya menyimak ada EU Act ya, sama China sama US ya. Saya mau bertanya, ini agak panjang. Jadi
Kalau levelnya sendiri itu di mereka itu UU kah atau seperti apa? Dan misalnya apakah sudah diturunkan sampai ke bawah, katakanlah sampai ke petunjuk teknis lah ya, kalau di Indonesia gitu. Yang kedua, kalau misalnya kita bandingkan dengan PDP, dia kan ada impact-nya, dia harus membuat badan atau komisi tertentu yang mengecek apakah UU itu diimplementasikan dengan baik atau tidak. Kalau misalnya merujuk ke EU Act Cina atau US itu, apakah ada lembaga serupa? Dan apakah artinya kalau misalnya mekanisme seperti itu juga dibutuhkan di Indonesia, katakanlah ada UU AI, apakah di Indonesia juga perlu pembuatan badan baru seperti itu, yang akhirnya akan punya impact misalnya ke eh, salah satunya anggaran ya, dan butuh orang-orang tertentu yang mengecek itu, entah nanti ada di sisi pemerintah atau di sisi swasta. Tapi yang jelas kalau di sisi pemerintah mungkin akan berdampak ke anggaran. Dan dengan situasi kita yang sedang efisiensi anggaran, kita mau bayar hutang jatuh tempo tahun ini, itu sepertinya agak berat untuk ke depan. Nah, cuman saya pengen tahu overview-nya dibandingkan dengan EU, China, dan US tadi seperti apa. Yang ketiga, kalau nggak salah pemerintah pernah apa namanya ingin membuat AI gitu. Tadi saya baru tahu kalau misalnya di kita itu mungkin swastanya belum belum terlalu apa bagus ya kalau misalnya untuk develop AI sendiri, dan mungkin masih membutuhkan mungkin API atau apapun dari pihak luar. Tapi kalau dengan sisi pemerintah sendiri, kalau kita misalnya kejar-kejaran dengan, harusnya kan ada peraturannya dulu ya sebelum kita, misalnya katakanlah pemerintah ingin buat AI sendiri gitu. Nah, membandingkan dengan itu sebenarnya seberapa cepat sih, atau kita perlu AI kalau dengan misalnya katakanlah si pemerintah pengen buat AI-nya tahun ini, berarti regulasinya harus lebih cepat dari itu dong. Itu aja sih Mas, terima kasih. Thank you Mas Adi. 3 pertanyaan, saya coba jawab satu-satu ya Mas ya. Ya. Yang pertama dan kedua mungkin saya memiliki eh, informasi ya, tapi yang ketiga mungkin nanti jawabannya lebih general, lebih ngawang. Untuk pertama, eh, correct Mas, dan penting untuk dipertanyakan level dari masing-masing regulasi di Amerika Serikat, di Uni Eropa, dan di Tiongkok ya. Mungkin saya akan mulai dulu di Uni Eropa, karena saya lebih paham untuk UAE ini. Jadi di Uni Eropa itu adalah Uni Eropa itu pada intinya adalah suatu konsolidasi dari beberapa negara di Eropa ya. Ada Spanyol, Irlandia, Belanda, dan lain-lain. Kemudian negara-negara ini memiliki suatu entitas supranasional yang namanya Uni Eropa. Jadi ketika Uni Eropa itu membuat suatu peraturan, misalnya European Union Artificial Intelligence Act, itu efeknya ada dua. Pertama adalah apa yang diatur dalam sana akan langsung berdampak kepada negara-negara member states-nya. Misalnya EU Act bilang X dilarang, Y dilarang. Maka di Belanda X dan Y itu akan dilarang secara langsung. Tapi ada juga dalam undang-undang tersebut ditulis beberapa mandat kepada negara-negara bagiannya. Misalnya member states harus membangun AI literacy. Member states harus membangun independen atau menunjuk lembaga untuk melakukan supervisi terhadap pengembangan kecerdasan artifisial. Nah, nanti negara masing-masing akan mengimplementasikan atau menjalankan mandat tersebut. Saat ini, tidak semua negara di Uni Eropa menjalankan. Jadi, within the European Union member states, itu lagi pada berantem juga. Ada negara yang sudah langsung membentuk badan pengawas AI, ada yang hanya menunjuk lembaga pelindungan data pribadi sebagai pengawas AI, ada yang tidak melakukan sama sekali, seperti Hongaria, karena merasa EU AI ini membebankan mereka. Jadi bahkan implementasinya dari segi antara Uni Eropa dengan member states-nya itu masih belum uniform. Nah, terkait dengan implementation-nya, setahu saya adalah saat ini itu adalah implementasinya masih bertahap gitu. Jadi tidak seluruh 100 artikel dalam European Union AI Act ini harus langsung dipatuhi. Tapi ada fase-fasenya. Cuma untuk timeline fasenya saya masih lupa. Tapi itu adalah salah satu mungkin
praktis yang cukup baik. Jadi nggak semuanya jebret harus patuh, tapi mulai dari misalnya wajib melakukan literasi, wajib memastikan ada assessment dan lain-lain, tapi belum ke tahap-tahap yang sifatnya teknis atau sulit untuk diimplementasi. Kemudian kita mundur ke Tiongkok. Nah, untungnya, Mas, saya baru baca artikel terkait generative AI dari Profesor Liden, jadi saya bisa menjawab. Jadi di Tiongkok itu sifatnya sangat sentral. Jadi apa yang diminta? Jadi ada komite teknologi atau komite cyber di level pusat, dan ada juga lembaga namanya China Cyberspace Administration, CAC. Jadi CAC ini yang lembaga sentral untuk menguasai seluruh urusan cyber. Mau itu terkait data pribadi, mau itu terkait generative AI. CAC membuat regulasi berdasarkan komite. Jadi dari komite ini memandatkan atau memberikan arahan, kemudian CAC, si Cyberspace Administration inilah yang membuat 6 atau 7 regulation yang saya tampilkan di sini. Dan yang cukup menarik adalah CAC ini mereka mengaku bahwa regulasi yang dibuat itu tidak saklek. Contohnya misalnya nih di nomor, wah nggak ada nomornya. Kalau bisa dilihat ada namanya itu provisional, sorry, ini nggak kelihatan. Misalnya namanya adalah uh, provisional measures on bla bla bla. Nah, jika ada suatu hal yang namanya provisional, itu memang dari CAC menyatakan kepada stakeholdernya, kepada industri dan kepada masyarakat, ini regulasi akan berubah ke depannya. Terutama ketika kita melihat ada risk baru, teknologi baru, jadi akan ada amandemen atau akan ada revisi terhadap regulasi ini. Jadi dari CAC ini bergeraknya cepat. Kalau ada isu baru naik, langsung bikin regulasi. Isu baru naik, regulasi. Jadi sifatnya bisa dibilang lebih reaktif dengan ada payung dari mandat dari komite ini. Nah, untuk Amerika Serikat bisa dibilang cukup tricky nih, Mas. Karena ganti presiden, ganti kebijakan kalau di Amerika Serikat. Dan dari level federal, itu memang saat ini arahnya adalah dismantling regulation. Jadi ketika kita melihat, oh ada isu-isu terkait AI di sifat federal itu bisa hilang. Nah, tapi di lembaga-lembaga Amerika Serikat seperti FTC, saya lupa kepanjangannya. FTC itu kemarin memberikan draft terkait suatu hal yang cukup ketat terhadap AI. Kemudian yang terjadi adalah kalau tidak salah, jangan dicatat ya. Kalau tidak salah, head dari FTC ini langsung diganti oleh Trump. Kemudian draftnya ditarik. Jadi ada let's say arah kepada sentralisasi terhadap kebijakan AI-nya. Tapi di dalam pemerintahnya pun masih ada beberapa perbedaan dan kita belum tahu nanti ujungnya apakah nanti benar-benar akan dismantling di keseluruhan atau nanti akan beberapa ada sektoral seperti consumer protection yang tetap memiliki kebijakan terkait generative AI yang cukup kuat. Itu untuk pertanyaan 1 dan 2 ya, Mas Inggi ya. Kemudian untuk yang ketiga adalah terkait kebijakan ya, Mas Inggi. Boleh Mas diulang Mas pertanyaannya, saya agak lupa kayaknya nih. Oke, nih kalau nggak salah saya juga ingatnya itu tentang AI yang ingin dibuat oleh pemerintah Indonesia. Sedangkan ketika mau dibuat tersebut tentu dong harus ada regulasinya yang udah disiapkan lebih dahulu. Itu gimana topik itu? Betul ya, Mas Adi, itu pertanyaan kalau tidak salah persiapannya Ya, nih. betul. Jadi takutnya nanti pemerintah terlalu buru-buru pengen buat AI, tapi regulasinya sendiri masih kabur. Saya nggak bisa ngomong atas nama pemerintah Mas ya. Cuma kalau saya ngelihat saat ini adalah yang terjadi adalah kolaborasi antara government dengan private sector gitu. Misalnya sahabat AI itu ada beberapa stakeholder dari swasta dan ada juga stakeholder dari pemerintah yang turut bergabung untuk inisiatif ini. Mungkin saat ini sambil menunggu regulasi AI yang bisa digunakan pemerintah adalah undang-undang sebelumnya gitu ya. Undang-undang ITE, undang-undang PDP, undang-undang hak cipta. Tapi tentunya terkait enforcement gitu ya. Misalnya salah satu LLM model yang sedang dikembangkan, oh ternyata melanggar PDP, melanggar hak cipta. Nah itu enforcementnya mungkin adalah isu yang lain gitu ya. Tapi mungkin saat ini uh, kedudukannya adalah oke, saat ini sudah ada regulasi yang bisa kita gunakan sebagai basis daripada kita tidak mengembangkan sama sekali dan ketinggalan di depannya.
Hmm, ada beberapa juga seperti di OJK itu sudah mengembangkan bisa dibilang soft law ya terkait panduan-panduan terkait pengembangan, deployment dan pemanfaatan AI di sektor perbankan. Kebetulan memang untuk pengembangan AI di perbankan itu lumayan kuat karena mereka punya resource, mereka punya talent dan juga untuk kebutuhan bank itu scalability menggunakan AI sangat bermanfaat ya. Jadi seperti bikin chatbot, membuat profiling, kemudian membuat credit scoring itu bisa menggunakan AI. Jadi kedudukan lembaga pengawas seperti seperti OJK, BI itu juga cukup relevan bagi industri karena tentunya mungkin dari Mas Adi itu kalau kita industri mau mengembangkan sesuatu tapi nggak jelas ini requirement-nya apa gitu. Nah, itulah saya rasa lembaga-lembaga maupun kementerian mungkin jika ada yang diawasi industrinya itu bisa step in untuk membantu memberikan guidance terkait pengembangan. Mungkin itu Mas Adi. Thank you 3 pertanyaannya. Lumayan Ya, terima saya kasih Mas berasumsi Bakti. langsung. Betul, betul, Mas betul. agak sektor. Baik, mungkin cukup ya Mas Adi, kita kasih kesempatan untuk pertanyaan berikutnya. Kurang lebih di sini dari Mas Doni terlebih dahulu, Mas Doni Utoyo, apabila mau mengungkapkan pendapatnya, atau mungkin kita berdiskusi di sini sekaligus dengan Mas Bekri, dipersilakan. Sudah siap? Iya mas, iya mas, siap. Matur suwun, saya eh, banyak pertanyaan, cuman saya mungkin lebih ingin menyampaikan sesuatu yang mohon konfirmasi betul nggak pikiran saya daripada jadi unek-unek kan. Jadi itu mas Diki, jadi eh, ini kan sebenarnya yang terjadi adalah pertarungan geopolitik antara eh, global North dan global South, negara-negara maju dengan negara-negara berkembang seperti Indonesia, pokoknya kawasan Asia. Dan kalau kita lihat sebenarnya secara umum di dalam konteks digital begitu, ini Amerika tentu kan satu hal yang mereka dengan ekonomi pasarnya dan liberalnya, yang kemudian itu muncul dengan kebijakan-kebijakan Trump yang intinya bebas kamu sana bertempur sana begitu. Kemudian tadi kalau kami melihat yang disampaikan Mas Diki juga Uni Eropa, di mana kemudian Uni Eropa ini memang dia sangat kuat sekali dengan human right dan kemudian GDPR kan adalah lebih fokus kepada bagaimana melindungi human right dalam konteks privasi dan data pribadi. Sehingga itu masuk akal ketika Amerika kesal sama apa namanya dengan Uni Eropa begitu, karena biar bagaimanapun AI-nya Amerika itu kan akan menyerap banyak sekali, akan menyedot sekali banyak data-data dan kemudian penyerapan data-data tersebut bisa saja kemudian akan clash dengan peraturannya si Uni Eropa. Di sisi lain kita punya China sebagai misalnya sebagai salah satu rujukan. China ini kesannya oke gitu ya, sekilas kesannya oke karena kemudian semua ditata dan segala macam. Tetapi sebagai nature-nya government yang apa namanya pemerintahan yang kemudian sangat sentralistik, sebenarnya kita bisa melihat bahwa itu adalah upaya tetap sebagai state untuk mengkontrol apa yang boleh atau yang tidak boleh dilakukan oleh pasar itu. Walaupun mereka sebenarnya sejatinya pasarnya liberal, tapi apa yang boleh dan tidak boleh itu sangat-sangat diatur ketat. Di satu sisi kita punya UK. Tadi kalau saya menyimak ya, di satu sisi kita punya patokannya sebagai UK, Inggris begitu. Inggris ini dia menyerahkan kepada sektor, sifatnya adalah menyerahkan regulasi kepada sektor, dan dia lebih kepada pro inovasi. Nah, sebenarnya itu kan ada pertempuran kalau kita lihat ya pertempuran negara di global South, global North, negara-negara maju plus China, sedangkan global South, negara-negara Asia, negara-negara Afrika segala macam itu saya akan menggunakan istilah itu terpaksa dilemahkan gitu ya hanya sebagai market dan segala macam. Makanya kemudian di beberapa kesempatan mahasiswa manajer itu atau pemerintah banyak menyuarakan Indonesia harus jadi poros untuk global south supaya kita nggak cuma jadi pasar segala macam. Namun ini saya mohon sekali penunjuk dari kawan-kawan, saya ingin belajar dari Mas Diki dan kawan-kawan juga. Kita sedang menyusun regulasi tentang AI dan ada pokja-pokja. Kalau to tell the truth ya, misalnya karena kebetulan saya tipis-tipis ngerti di dalam. Jadi misalnya dari Kementerian Komdigi, pihak yang mengampunya itu kan sebenarnya adalah kawan-kawan yang sangat talented di teknologi yang sebenarnya sudah mature, yaitu teknologi-teknologi yang sifatnya misalnya telekomunikasi, bukan yang AI, sehingga mereka sangat membutuhkan masukan-masukan dari kawan-kawan luar. Dan mitra utama mereka adalah Korika.
Dan Korika ini adalah basisnya adalah industri. Walaupun di situ ada kawan-kawan masyarakat sipil tapi sangat sedikit, ada kawan-kawan akademisi tapi sangat sedikit dan segala macam. Di sisi lain, kawan-kawan dari UK seperti Tony Blair Institute dan segala macam itu sekarang mengepung, dalam tanda kutip mengepung pihak-pihak yang akan mencoba menyusun regulasi AI. Apakah itu di Komdigi, apakah itu di Kemenko PMK dan segala macam. Jadi sebenarnya mau saya coba ingin angkat gitu ya, atau ingin arahan dari Mas Diki dan kawan-kawan adalah bagaimana gitu kita bisa bersikap melihat bahwa ini sebenarnya ada tarik-menarik kepentingan yang besar, Amerika, Cina, Uni Eropa, dan Inggris. Dan mereka sudah banyak melakukan lobby-lobby, dan kita seperti ketahui kalau kita bicara industri teknologi digital di Indonesia itu lebih banyak dikuasai oleh China, seperti itu. Dan sekarang Inggris lagi ingin mempersuasi government kita untuk AI. Tapi di sisi lain, kita Indonesia, teman-teman Asia, teman-teman Afrika, sebagian negara-negara global South, itu sebenarnya tergopoh-gopoh. Gitu. Bicara infrastruktur kita udah pasti tergopoh-gopoh, bicara teknologi AI kita pasti udah terseok-seok, sehingga menurut saya, dan mungkin sangat salah, adalah yang bisa kita lakukan adalah pertahanannya pada talenta, pada SDM, begitu, pada kebijakan, dan satu lagi pada etika, gitu. Nah, ini mudah-mudahan saya salah, tapi saya butuh sekali pencerahan dari itu. Terima kasih, Matur Suwun. Mohon maaf kalau kepanjangan. Thank you so much Pak Doni sudah menyampaikan aspirasi dan PR juga ya kepada kita di rekan-rekan untuk drafting di Stranas, dan itu betul banget Pak. Mungkin kalau bisa kita lihat dari sejarah ini seperti perang dingin Pak ya. Jadi antara Amerika Serikat dengan uh, Soviet zaman dulu, dan sekarang konteksnya adalah AI gitu. Dan bagaimana cara kita memastikan bahwa Indonesia tidak ikut tarik-menarik. Nah, mungkin saya ajak juga rekan-rekan di diskusi hari ini untuk menyampaikan aspirasinya. Mungkin kalau dari domain pertama yang bisa saya sampaikan adalah terkait uh, kolaborasi within ASEAN, Pak. Karena kan saat ini kita sedang mengembangkan Digital Economy Framework Agreement, dan kalau tidak salah itu ada salah satu aspek terkait uh, in- intele- artificial intelligence di dalam sectionnya. Sebenarnya Mas Mateas juga nih harusnya dari itu ya, dari Koreka ikut bantu di diskusi ini, tapi belum datang. Menurut saya adalah kolaborasi within ASEAN itu cukup penting karena kita memiliki interest yang tentunya akan berbeda dengan dua poros yang sedang berkembang ini. Kemudian untuk melihat seperti Afrika, negara-negara BRICS, Afrika itu saat ini sedang uh, ada dalam presidensi G20 ya, dan sedang mengembangkan prinsip-prinsip AI dari konferensi tersebut. Dari situ kita juga bisa melihat bagaimana negara Global South saat ini sedang mempersiapkan dirinya untuk menyampaikan atau membuat kebijakan terkait AI. Nah, mungkin pemahaman saya baru sampai segitu, Pak, terkait bagaimana cara kita supaya tidak ikut tertarik dua poros ini. Nah, mungkin dari Mas Singgi, Mas, bisa ikut berdiskusi. Aduh, ini aku bukan objek yang menarik juga untuk dibahas di situ ya. Dalam artian menarik tuh karena tentang isu pengembangan AI terus kerjasamanya antara ASEAN ini hal yang baru banget. Makanya ini menarik nih kalau misalnya Anda bisa bantu. Sebetulnya dari tadi nih Mas Andi udah nggak sabar nih. Mas Andi nggak tahu nih mau nanya atau mau ngebantu nambahin nih. Silakan Mas Andi. Oh, saya masih ya. Ya, mau nanya atau mau Oh, nambahin nih? Mau respon yang tadi oh, atau mau bertanya? mau ini ya, mau mungkin apa ya, berdiskusi aja, berdiskusi aja. Oke. Saya Nyambung sepakat dengan dengan topik apa? dari Pak Doni tadi atau berbeda? Ya, saya nyambung dengan topik Pak Doni, mungkin dengan Cold War versi Mas Dekri juga ini sedikit nyambung bahwa memang menurut saya ini kalau dari asesmen kami karena kami ini apa ya penggiat geoekonomi dan geopolitik. eh, sedikit benar, banyak benar, gimana ya saya bilangnya? Ada benarnya, ada salahnya gitu. Ya. Bahwa ini adalah Cold War. Kalau di Cold War adalah nuclear armament dulu. Jadi benar-benar race-nya adalah race for nuclear armament gitu. Eh, dan juga space ini ya untuk aeronautika gitu. Yang mana mungkin benar jika kita sekarang katakan bahwa saat ini armamennya adalah
AI. Nah, tapi kata kuncinya kalau kita ketemu teman-teman yang di defense industry, mungkin defense analyst, itu pasti berpikir bahwa AI ini uh, uh, di weaponisasi gitu, there's an act of weaponizing AI gitu, yang justru kelihatan di ini Mas Deki, di Biden's Act sebelum di revoke sama Trump gitu. Jadi di Biden's AI Diffusion Act yang tadi disebutkan di paparan Mas Deki, justru terlihat sekali bahwa rezim sebelumnya sebelum Trump ini ingin memecah global North dan global South. Tapi kalau kita zoom in lagi, sebenarnya uh, uh, act-nya dari Biden dalam AI Diffusion Act ini pengen supaya uh, negara-negara di dunia ini terpolarisasi yang ujungnya akan kembali ke MSP. Ya, MSP itu kepanjangannya Mineral Strategic Partnership, di mana adalah hulu dari segala hulu dalam AI industry. Yang mana adalah chips dan rare minerals atau critical minerals. Nah, kalau kita melihat US negotiation, USTR dan Indonesian negotiations dalam beberapa minggu ini, yang kebetulan saya ikut, tapi mohon maaf karena ini sifatnya masih sangat diembargo, ini apa namanya negosiasinya. Mungkin saya bisa di-quote aja atau signaling bahwa di dalam satu section dari 7 section, yaitu di section 3, itu ada klausul tentang digital and tech, teknologi gitu ya. Yang mana di situ, Pak Degi, itu sinyal yang ingin dikirimkan oleh Amerika Serikat ke Indonesia. Ini jujur saya meskipun lulusan Amrik, tapi bukan berarti sangat Amrik banget gitu ya. Iya, betul Gitu. dong. Gitu. Iya, iya. Tapi intinya sinyal yang ingin dikirimkan oleh Amerika Serikat itu adalah US itu wanna control the data and captures digital economy in Indonesia in the future. Seluruh CAGR-nya. Kalau membaca klausulnya itu sangat tangan saya langsung dingin, terus gemeteran. Karena apa ya, sangat-sangat kalau boleh saya bilang, mohon maaf nih, saya agak kasar sedikit, mohon maaf kalau ada teman-teman yang mungkin jangan di-quote gitu ya. Ini kebebasan akademik ya, jadi kalau boleh. Eh, Kalau saya jadi ingat adalah ini semacam kolonisasi baru, di mana kalau melihat apa yang diinformasikan Pak Deki tadi bahwa US melakukan liberalisasi dan deregulasi besar-besaran di pasca AI Diffusion Act yang mana digalang oleh Trump, itu kelihatan sekali bahwa yang ingin dilakukan adalah ekspansi supply chain-nya AI, cloud, dan juga segala hulu dan hilirnya gitu di negara-negara di dunia ketiga, termasuk di negara-negara yang mungkin menjadi non-allies mereka gitu. Sehingga contoh yang ingin dituntut misalnya, wah negara-negara yang ingin kita ekspansi pasarnya, tolong gugurkan itu TKDN gitu misalnya. Ya, Contohnya, itu yang paling gugurkan TKDN, lalu jangan memajaki digital service. Contoh. rilis Terus ya kemarin. ya, kemudian juga ini, tolong jangan memberikan levies atau bea masuk untuk segala produk digital, baik peripherals maupun yang sifatnya intangible seperti software, kemudian juga AI. Oke. Kemudian tolong bebaskan, liberalkan aliran data, misalnya gitu. Pasti itu. Nah itu mirip VOC kan ya sebenarnya kan, di mana kita akan menjadi backyard dari industri besar dan market. Kita ingin di-capture sebagai captured market dari pemain besar yang entah itu negaranya di mana. Kalau kita melihat kontras dari regulasinya US versus China dan EU dan China adalah di blok yang sangat drakonian dalam hal regulasi dan data sovereignty misalnya. Termasuk China itu sangat infrastruktur lockdown gitu ya. Pokoknya ada apa-apa infrastruktur di tanah air kami gitu kan dan sebagainya. Termasuk segala platform semuanya ada di situ ya dan segala jenis lah apapun yang teman-teman AI ini apa teman-teman teknologi dan digital dan programmer ini tahu lah gitu. Semua pengen dilokalkan. Nah, kalau menurut saya nih Pak Deki nih, bagi teman-teman ini bukannya saya cuma sebagai concerned citizens nih lah, nih pengen sekali bahwa pertanyaannya sekarang ini kan bagaimana kita
kita mau menjadi peniru EU, peniru Cina, peniru US, atau peniru Australia misalnya, itu bagaimana sih gitu menurut saya adalah kita jangan meniru tapi kita meracik berdasarkan local wisdom, terutama berdasarkan konstitusi. Kalau menurut saya kita kembalikan ke konstitusi, gimana bunyi konstitusi ini mengamanatkan kita terhadap apa yang sedang terjadi sekarang ini. Contoh misalnya, bahwa di konstitusi itu kan Indonesia adalah negara hukum, gitu ya. Indonesia negara hukum. Nah, artinya implikasinya adalah berarti pengembangan AI itu tidak boleh didorong semata-mata oleh mekanisme pasar dan juga ambisi teknologi. Misalnya, itu penafsiran saya sendiri ya. Monggo nanti di teman-teman Pokja didiskusikan lah itu bagaimana. Artinya implikasinya lagi berarti AI governance di Indonesia itu bukan hanya soal efisiensi dan inovasi, tapi lebih soal kedaulatan dan juga prinsip checks and balance. Itu tuh pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Satu. Yang kedua, pasal 28D dan 28G. Ini saya anak konstitusi, jadi kalau agak apal-apal dikit lah kalau konstitusi. Jadi tentang hak dan kepastian hukum, termasuk privacy. Jadi implikasinya, apakah model regulasi AI atau governance AI di Indonesia ini harus bagaimana, termasuk infrastruktur cloud-nya. Karena sekarang ini banyak lobby, seperti katakan Pak Doni tadi, ada Tony Blair dan sebagainya, lobby yang lain yang merupakan pemain industri utama, itu berduyun-duyun datang ke sini dan juga sedang membuat suatu white paper. Ini baik ke UK Embassy maupun ke US Embassy ini nanti, ya kan? Nah, mereka ingin menyatakan suatu usulan atau proposal sebagai lobbyis gitu misalnya. Nah, implikasi dari pasal 28D dan 28G konstitusi ini apa nih gitu. Artinya mungkin nih kalau saya tafsirkan artinya model AI dan infrastruktur cloud termasuk data center dari asing di Indonesia ini harus menjamin kontrol data dan keamanan data dari warga negara Indonesia karena kita melindungi segala bangsa dan tumpah darah gitu misalnya ya Pak ya gitu. Saya karena presiden kita ini kan sangat konstitusional gitu, jadi mungkin seleranya seperti itu gitu. Kemudian pasal 33 ayat 2 tentang hajat hidup orang banyak lah misalnya. Dulu hajat hidup orang banyak itu kalau di Undang-Undang Dasar 45 itu bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Benar kan? Tapi data is a new oil. Data adalah kekayaan baru. Bagaimana konstitusi memandang dunia yang sekarang? Apakah berarti implikasinya nanti data di era digital sebagai kekayaan baru yang merupakan hajat hidup orang banyak ini harus ditempatkan atau dilindungi, atau mungkin infrastruktur datanya juga nih, bukan cuma sekedar data sebagai intangible, tapi fixed asetnya itu harus ditempatkan sebagai cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Itu ingin sekali saya memandang diskusi pengen sekali pengen mendengar itu begitu. Tidak sekedar misalnya model EU seperti ini, model Aussie seperti model China yang drakonian, kita mau seperti apa? Kayaknya kita tanya konstitusi dulu kali ya, gitu kan? Kemudian Pancasila, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, misalnya. Ya kita melihat bahwa AI ini ranahnya Pak Doni sama Mbak Sasti nih. Mereka yang sangat mengadvokasi kesenjangan digital nih misalnya, teman-teman yang di buruh migran, wanita, kemudian low income household. Artinya kalau AI ini digunakan hanya oleh elit dan hanya menciptakan opportunity bagi elit, maka kelompok elit atau desil sosioekonomi tinggi di Indonesia, maka itu bukan kemajuan tapi menciptakan inequality di Indonesia dan memperlebar. Nah, bagaimana regulasi AI ini diframekan dalam sila kelima ini supaya terjadi keadilan sosial? Itulah contohnya. Ini ngomong saya itu udah kayak anggota DPR, mohon maaf ya ini Pak Singgi, saya keluarin sedikit ini. Tapi Ini bukan anggota DPR, Pak, tapi ini justru aspirasi yang menarik untuk disampaikan sebetulnya. Izin ini kalau ada anggota DPR ini saya sebagai concern citizen saya justru ingin menyampaikan sekaligus di sini. Jadi apakah nanti desain AI ini harus menutup kesenjangan digital atau justru mau memperlebar, itu pertanyaan berikutnya. Gitu. Iya, kemudian juga mohon maaf ini karena saya penggemar defense, undang-undang pertahanan kita itu memberikan diskresi tinggi kepada presiden sebagai panglima tertinggi, pemegang kekuasaan angkatan darat, laut, dan udara, termasuk cadangan.
ya gitu. Apakah nanti presiden itu diberi kewenangan penuh untuk menentukan arah penggunaan teknologi strategik seperti AI yang berdampak pada pertahanan rakyat semesta, misalnya di pasal 7 di Undang-Undang Pertahanan. Bagaimana sistem pertahanan semesta kita ini diredefinisikan dengan relevansi AI di Indonesia sekarang. Apakah misalnya infrastruktur cloud nasional, pusat data strategis, dan juga model-model AI yang berpotensi menyentuh fungsi komando, defense, cyber intelligence, disinformasi, kemudian intelijen teritorialnya TNI AD, itu masuk dalam sumber daya nasional atau tidak? Kalau iya, artinya itu harus dikuasai oleh negara dengan diskresi kekuasaan dari Panglima tertinggi, maka AI menjadi unsur pertahanan. Itu saya pikir. Wah, Jadi oke. ini saya titipkan ke teman-teman, saya sebagai concerned citizen, tahan saya dingin jujur nih, jujur saya dingin, Mas, saya nggak tahu nular harus banget Mas menyalurkan, dinginnya Mas. ya, Nular saya banget nggak yang tahu harus dinginnya. menyalurkan ini ke siapa, karena saya nggak nyoblos gitu, jadi saya nggak punya. Saya sebagai konstituen siapa saya bingung. Ya udah saya sampaikan ke Mbak Sasti, Pak Doni, Pak Christian, Pak Singgih, Pak Deki di sini. Saya titip ya. Itu aja. Saya kembalikan. Matur nuwun. Baik, terima kasih banyak Mas Andi dan Pak Doni mengenai apa ya pendapat dan juga hasil analisa di lapangan ya, terus sesuai dengan kalian masing-masing ya, dan juga beberapa kekhawatiran yang sebetulnya ini bisa dinyatakan kalau di apa ya di semangatnya LPDP itu ya kembalinya ke Indonesia itu ya ini pernyataannya gimana caranya menjaga kedaulatan Indonesia salah satunya, tapi tidak tergerus dengan eh, tertinggalnya teknologi itu sendiri gitu. Gimana kita balancing itu semua. Nah, sebetulnya ini menjadi topik yang cukup menarik kalau kita lanjutkan sampai berjam-jam berikutnya ya. Tapi sayangnya waktunya memang cukup padat. Jadi ini masih ada tiga sebetulnya dari Mas Christian, dari Mas Francisco, terus juga mungkin ada rekan-rekan lainnya akan bertanya juga. Cuman dari respon tadi, pendapat tadi sepertinya akan menjadi sifatnya apa ya? Sifatnya adalah menjadi eh, ensiklopedia baru buat semua rekan-rekan yang hadir di sini mendengarkan bahwa ini loh ada perspektif lain tentang AI itu sendiri, nggak cuma dari pengguna sehari-hari yang memudahkan, tapi juga tentang awareness kedaulatan dari Indonesia itu sendiri, tentang data, dan juga gimana caranya kita selamat dari mungkin aku sebutnya sebagai kayak indikasi penjajahan digital kali ya sebutannya. Makanya kita perlu membahas tentang regulasi itu sendiri, kita aware tentang keamanan data itu sendiri. Tapi sebelum itu, sebetulnya tidak harus dirangkum ya. Tapi lanjut dulu, Mas Christian satu lagi deh, boleh deh. Mau menanggapi kayaknya deh ya. Tadi menanggapi melanjutkan dari Mas Rudi dan Mas Andi deh. Betul tidak? Betul, betul, betul. Oke, silakan Mas. Mas. Mungkin cukup ya. Silakan, silakan. Kita bisa sum up setelah ini. Ya, saya singkat saja. Jadi intinya saya ada satu pandangan besar ya, terus kedua usulan lah ya, yang konkret. Ini pertama saya mau secara filosofi ya, kalau minyak bisa pertanyaan cyber, kan teman-teman ada pernah bertanya seperti itu enggak ya? Yang teknis maupun teknis. Agak putus-putus Mas Chris. Atau di saya ya? Oke, tes. Sekarang oke? Oke, lumayan. Sekarang masuk. Oke, siap. Jadi mungkin saya mulai dari pertanyaan filosofis. Pertanyaan mungkin teman-teman teknis maupun nonis pernah sebenarnya dunia itu ada di mana, ya kan? Kalau saya secara saya dunia saya itu ada di kabel-kabel internet, ya. Selain di HP kita itu kecil di dunia saya, tapi sebenarnya dunianya itu dibangun pada data center yang saling terhubung di seluruh dunia. Dunia sudah dicari bentuknya, tapi sebenarnya nggak maya banget. Dia tetap butuh fisik. Fisiknya apa? Fisiknya data center, isinya polanya, source ya, dan jaringannya yang saling Oh, Mas Chris breaking sepertinya atau di saya aja ya? Sorry.
Ya, Mas. Oke. Bridge ini ya? Apa? Breaking, Bridge ya? suaranya breaking ya. Oh ya, oke. Intinya gitu Mas. Jadi sebenarnya kita juga harus memiliki tutur cyber itu. Nah, pandangan saya adalah setahu saya kita belum punya industri yang benar-benar punya infrastruktur AI yang mumpuni ya. Kalau China itu walaupun dia sudah di klit sama Amerika untuk memperoleh grafik dari AI kan dia keluar ya. Ingat infrastrukturnya nggak masalah, mereka terus. Untuk Amerika sendiri, kalau tadi kabarnya adalah Pak Trump menderegulasi seluruh aturan terkait, saya kira itu satu hal yang logis kalau saya lihat Amerika sekarang, karena kita sedang industri itu butuh deregulasi sebenarnya supaya makin banyak orang mau invest di sana. Jadi itu make sense sebenarnya dalam tahun partai di Amerika akan tumbuh gitu. Nanti kita tinggal lihat lawannya kayak bisa mengimbangi. Nah intinya Mas ini diskusinya kita bahas atau tidak ya. Nah kalau menurut saya pertanyaan di level thinking ya kan sambil dijawab kalau tidak masuk ke dalam detailnya. Artinya sebenarnya kenapa mau kita buat gitu? Yang mana yang mau diatur? Nah kalau kita akhirnya berhasil menguangnya mungkin bilang yang ini kayaknya bisa diatur, misalnya kayak tadi ya sempat disebut kalau konten bikin pakai AI apakah emang betul penegasannya free AI kalau dibuktikan ternyata ini ada voting by AI gitu ya, itu salah satu untuk apa ya pengakuan poster tersebut juga bikin dengan bantuan AI ya, walaupun tempat situ di Bali ini. Nah itu bisa diantarkan pada sebuah kita perlu gitu. Tapi sebenarnya biasanya kalau logika peraturan itu adalah muncul biasanya lebih efektif ketika ada satu masalah atau banyak. Kalau undang-undang itu harusnya lebih banyak lagi masalah. Kalau di tadi namanya sistem elektronik itu banyak masalah mengenai sistem pemerintahan elektronik ya SPB. Jadi itu dulu masalah kedua aturannya gitu. Biasanya logika jalan lurusnya kayak gitu. Kita bikin peraturannya dulu baru ini ya mengatasi undang. Saya ingin sini jadi urut pertama saya adalah yang perlu dilakukan strategi untuk banyak apa dengan ini. Nah, secara geografik sebenarnya lingkup kita itu negara ya. Negara ASEAN itu kalau kata ada aturan spesifik. Mas Christian, maaf sebelumnya potong. Sebetulnya suaranya masih breaking terus nih. Jadi tadi beberapa kalimat yang disambungkan jadinya konteksnya jadi bingung untuk menyambungkan dengan penyampaiannya tadi. Mohon izin ya Mas Chris ya. Boleh di chat mungkin kalau misalnya tadi mau disampaikan ulang. Masih breaking parah dari suaranya. Gak apa-apa. Saya izin lanjutkan dulu ya Mas Chris ya. Saya lanjutkan ke ini Mas Hindu mau lanjut kayaknya. Satu Iya, lagi. dikit. Oke, Ya, boleh ya. lanjut aja ya. Mungkin ini dari sudut pandang pengembang nih, pengembang AI gitu ya dari tadi. Em, saya masuk sih ke poin-poin yang disampaikan tadi dari Pak Andi, Pak Duni gitu ya, dan kekhawatirannya gitu. Cuma saya juga masuk ke Korika gitu ya, sempat ngisi juga di sana sekali. Em, satu hal yang saya sebenarnya agak concern ya di Indonesia adalah kita itu terlalu banyak apa ya
konferensi, acara-acara ya slide-slide tentang AI, tapi bikin produk AI-nya dikit. Itu yang sebenarnya saya dari kemarin tuh kritik saya sebenarnya lebih ke situ. Jadi bagaimana kita bisa tahu caranya mereka mengambil data kita, bagaimana caranya bisa kita tahu kita melindungi data kita, kemudian kita bikin aplikasi yang safe, termasuk membuat model bahasa sendiri ya, agar kita bisa sovereign ya, merdeka gitu ya dalam penggunaannya. Kalau kita sendiri akhirnya hanya berkutat pada regulasi yang dimana di situ orang-orangnya bahkan sama sekali tidak terjun gitu. Nah, mungkin salah satu yang nanti perlu kita ini adalah mungkin teman-teman di sini yang di bidang hukum, di bidang policy dan lainnya, sebaiknya juga jangan cuma ngomong masalah itu, tapi juga ikut gitu ya, ikut bagaimana sih pengembangannya, caranya, apa sih yang bisa kita bikin regulasinya agar tadi tidak mencegah industri untuk berkembang gitu ya, tapi tepat guna gitu loh. Kenapa? Karena saya lihat beberapa kali sih ini jujur aja mungkin kritik terbuka di beberapa grup yang ada di mana di AI ya, baik di Korika atau apa, kebanyakan tuh isinya forum. Iya kan, di situ kan. Padahal saya yang menunggu tuh justru, saya sharing nih, saya nemu cara ini ya mungkin nggak terlalu teknis lah, cuma ada konsep baru kayak tadi nih masalah peraturan gitu ya. Tapi yang betul-betul applicable-nya itu malah jarang sekali gitu. Nah, sekarang kita ngomongin dari Amerika pengen menguasai negara kita, kita sendiri berusaha membatasi tapi nggak mau berkembang. Nah, ini kan jadi agak susah nih balancingnya nih. Itu ya. Saya lebih ke situ aja sih. Kayaknya ke depan kita perlu orang yang betul-betul bisa bareng-bareng. Ada hukumnya, ada orang yang bikin, ada orang yang ngerti policy gitu ya. Jadi berjalannya bersamaan. Jangan sampai nanti kita udah ngomongin policy, hukum dan lainnya jauh gitu ya. Ternyata akhirnya malah kita sendiri ketinggalan ya, meskipun katanya AI bakal merugikan desil bawah, menguntungkan desil atas. Mungkin in a sense betul gitu kan. Tapi kalau kita nggak pakai sama sekali di Indonesia, ya dikuasai juga kan akhirnya kan. Itu yang beratnya di situ ya. Nah, ini gimana caranya agar AI ini pengetahuannya bisa kita berdayakan ke seluruhnya gitu ya. Sehingga yang bawah-bawah pun bisa naik derajatnya dengan belajar AI dan dengan mungkin melakukan hal sesuatu yang bisa membantu secara pendidikan maupun ekonomi. Nah, itu mungkin yang harus kita pikirkan tuh. Bukan hanya masalah ketakutannya aja, tapi potensi kalau kita missing out di sini, potensinya mungkin lebih besar lagi tuh untuk kita untuk ketinggalan dari yang lain. Mungkin itu aja. Thank you, thank you. Oke, baik Mas Indro. Makasih banget nih. Ini jujur ya, saya bingung banget untuk membuat satu rangkuman dari semua topik yang kita bahas. Karena pendapatnya itu banyak dari sektor regulator kah, dari sektor dari bagian tentang bukan aplikator ya sebutnya, pengembang aplikasinya itu sendiri tentang AI dan juga pengembang teknologi ya. Terus kita punya perspektif tentang adanya mungkin masih sifatnya ya tidak bisa dicerna oleh banyak orang, apalagi informasinya terbatas tentang persaingan dagang atau mungkin perang dingin ini ya. Tapi hal ini mungkin cukup menjadi awareness dulu untuk saat ini, supaya teman-teman aware bahwa AI itu bisa dikatakan ya mungkin sebagai tadi cukup 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 blunt dengan sebutnya armament ya. Memang betul ini bisa menjadi senjata yang baru. Dalam hal ini senjata yang mungkin kalau setidaknya orang orang umum atau misalnya kita semua sebagai pengguna itu aware tentang bijak menggunakan AI-nya itu sendiri dimanapun itu sebagai tools ataupun sebagai model, sebagai sistem itu sendiri gitu ya. Dan tadi dorongannya tumbuhnya tentang kedaulatan Indonesia, apalagi dengan AI, itu bisa dimulai dari mana? Bisa dimulai dari aturan yang diterapkan di luar, tapi apa yang bisa kita implementasikan dan mungkin mirroring dengan case study yang cocok dengan cultural Indonesia, tentang cara hidup dan gaya hidupnya orang-orang di Indonesia, tentang regulasi yang ada sekarang kita bisa adopting lagi. Terus di sisi kekhawatiran tentang embargo data yang bisa diakses kapan aja gitu ya.
Terus kita dipaksa untuk mengikutinya, gimana cara kita menahan supaya itu tidak terjadi. Dan juga sebetulnya yang bagian itu agak riskan. Kalau saat ini kan teknologi, mungkin sifatnya dari penyampaian tadi, teknologi ini bukan hal seperti barang fisik yang kelihatan bisa ditahan langsung oleh pemerintah sejak akan masuk ke Indonesia gitu ya. Tapi teknologi ini tuh ada di semua tangan orang di Indonesia gitu bahkan. Dan mungkin kalau misalnya ternyata masalah utamanya seperti kedaulatan Indonesia tapi tidak didukung dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, mungkin secara individual orang akan terdorong ketika data itu mereka bisa share kalau dikonversi ke dalam bentuk economical benefit ya, misalnya uang atau misalnya ya case yang paling menarik kemarin itu adalah aplikasi World yang untuk scan mata ya, yang mana datanya kita sendiri pun nggak tahu untuk apa gitu. Cuman pemerintah tidak bisa menjaga itu. Dalam hal ini, yaitu kontrolnya di mereka gitu kan. Ketika udah kejadian, udah kecolongan, baru ambil gitu. Nah, hal ini tuh butuh bantuan dari bahkan semua rekan-rekan ada di sini ya. Dari mulai orang terdekat bahwa awareness-nya data itu bukan, mungkin menyatakan bahwa ya mungkin beberapa kali kita seperti data jutaan orang Indonesia tersebar atau breach atau bisa sudah terbagi di pasar gelap mungkin ya. Tapi selebihnya kita masih bisa bertahan untuk kedepannya itu seperti apa dengan perkembangan teknologi ini ya. Teknologi kalau misalnya kita sebut ya industrial changes ya seperti pada umumnya dari zaman dulu zaman batu sampai sekarang teknologinya ya dasar teknologi gitu. Jadi pros cons-nya yang perlu kita adapting. Selebihnya, kayaknya topik ini harus dilanjutin deh, Mas Christian deh. Sebetulnya setuju banget dengan isunya Mas Dekri tadi. Kalau misalnya ini collision of practices, dan kita bisa arahkan bahwa collision of practices AI ini bukan hanya membahas teknologinya sendiri, tapi juga membahas gimana teknologi ini tetap beneficial untuk kita sebagai warga, terutama di Indonesia gitu ya. Baik itu sehari-hari ataupun secara kedaulatan negaranya itu sendiri gitu. Concern-concern tadi menjadi catatan yang menarik, dan kalau saya sebutkan satu-satu, ini sampai 5 lembar, saya bingung bacanya. Tapi so far, buat teman-teman yang ingin nyimak lagi mungkin ya, karena saya rasa catatan saya sendiri pun tidak akan mencerminkan keseluruhan dari makna yang disampaikan. Baik itu butuhnya pendapat, pembebaran dari Mas Dekri, pemaparan dari Mas Dekri, dan juga tadi sifatnya perspektif yang berbeda dari beberapa ahli yang speak up gitu ya. So far, ini akan ada rekamannya. Mungkin kita coba canangkan untuk bisa dipublikasi, tapi publikasinya publikasi internal aja dulu ya, yang di grup gitu. Jadi bisa teman-teman konsumsi ulang. Dan sekali lagi ditegaskan bahwa mungkin ini kita adalah community of practice, artinya kita serta-merta saling berbagi ilmu gitu ya, bukan membentuk suatu forum yang sifatnya malah jadi eh, topiknya melenceng kemana-mana, tapi kita di sini harus berpikirnya sebagai warga negara, dan kita punya kekhawatiran, kita punya ilmu, dan kita sharing di sini gitu. Jadi jangan sampai menjadikan hampir semua penyampaian ini, oh ini katanya seperti ini, atau misalnya Mas Diki menyatakan seperti itu, belum tentu itu benar. Jadi validasi lagi, mungkin dengan konsepnya triangulasi, atau misalnya kalian bisa research lagi dengan bacaan yang lain, dan bahkan bisa memanfaatkan AI itu sendiri untuk mempelajarinya gitu ya. Benar nggak sih yang disampaikan tadi? Benar nggak sih case tadinya gitu kan? Benar nggak sih yang perang dingin itu menjadi isu yang menarik bisa dikeluarkan gitu kan? Untuk di drill pemahamannya. Jadi mungkin singkatnya ini kalau tadi di grup masih disebutnya daging banget, iya daging banget. Apalagi kalau misalnya ini baru, saya bisa bilang ini baru permukaannya yang kita bahas. Kita belum bahas per poin yang mendalam tadi. Apalagi soal isu data dan juga kedaulatan. Itu berat banget sebetulnya. So, thank you buat teman-teman semua. Thank you banget buat Mas Dekri juga. Dan juga semua pendapat yang sudah disampaikan dari Mas Indu, Mas Doni, Mas Adi, Mas Andi. Terus pertanyaan juga dari Christian. Mungkin sayang banget tadi ya Mas Christian nggak kedengaran suaranya karena breaking parah. Jadinya bingung untuk menyimak apa yang mau disampaikan tadi. Aku Eh, tadi so far, setuju sih. iya masih breaking nih. So far, kita manfaatkan lagi ya grup CLP-nya. Jadi tidak harus di forum ini untuk berdiskusi, tapi di chat pun bisa lebih santai di sana gitu ya. Dan ingat kembali, ini adalah komunitas aktivis. Jadi tidak semuanya adalah ahli, tidak semuanya juga pemula.
tapi semua belajar di sini di grup bersama. Saya kembalikan lagi ke MC mungkin ya. Terima kasih banyak semuanya. Oke, terima kasih. Baik, rekan-rekan semua, hari ini kita telah melihat bahwa keterlibatan lintas sektor itu sangat penting ya, karena tren regulasi ini akan menjadi bagian dari desain sistem itu sendiri. Semoga diskusi ini bisa jadi pengingat bahwa membangun sebuah sistem yang responsible artificial intelligence adalah tanggung jawab kita bersama. Sebelum kita tutup, saya ingin menyampaikan beberapa poin penting. Yang pertama, untuk mengisi formnya yang sudah di-share di Zoom dan juga di grup WhatsApp yang akan digunakan untuk dokumentasi dan juga sebagai tindak lanjut kegiatan. Kemudian yang kedua, episode selanjutnya akan membahas mengenai hal teknis seputar how to sizing your AI infrastructure yang akan dipandu oleh Kak Tamam di tanggal 15 Juni 2025. Sesi ini akan menggali apa saja sih yang perlu kita pertimbangkan atau kita perhitungkan saat mau menyediakan infrastruktur artificial intelligence yang efisien dan juga scalable. Kemudian yang terakhir bagi rekan-rekan yang tertarik mungkin untuk next menjadi narasumber atau berbagi risetnya, bisa dihubungin lagi ya di grup WA atau mungkin langsung ke Kak Christian. Oke, akhir kata kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kak Dekri sebagai pemantik diskusi, Kak Singgi sebagai moderator, Kak Sindu atas sambutannya, Kak Christian sebagai perencana, Kak Ganesha sebagai host Zoom, dan juga seluruh peserta yang telah hadir dan aktif hingga akhir acara. Saya pribadi juga senang bisa ikut berkontribusi sebagai MC dan pendukung dalam acara kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata yang mungkin kurang berkenan. Semoga acara ini bermanfaat dan memberi semangat baru dalam kolaborasi teknologi di Indonesia. Akhir kata, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. Selamat sore semua. Sampai jumpa semuanya. Thank you. Terima kasih semuanya.